refleksi jadi renungan, bergerak selangkah demi kemajuan. Kami saling berbagi dalam tenunan. Paradigma berpikir yang ikhlas, membuka jendela wawasan luas. Coaching jadi bahasa yang tegas, mengangkat kami ke puncak yang jelas. Komunikasi yang Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Hidayat. Alhamdulillah. Ibu Fitri, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya siang ini. Ibu Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hidayat. Alhamdulillah. Baik Bu Fitri, senang rasanya bisa bertatap maya kembali dengan Ibu Fitri di siang ini. Ya, kira-kira sekitar 10 sampai 15 menitan lah Ibu Fitri. Kita ngobrolnya ya, Bu. Iya Pak. Nah, bagaimana nih Bu Fitri? Kita mau bahas apa nih siang ini? Mungkin ada tujuan spesifik yang Ibu Fitri ingin capai dari percakapan kita hari ini? Iya Pak Hidayat. Saya ingin membicarakan refleksi metode mengajar saya selama semester ini Pak. Dan saya ingin mencari cara untuk meningkatkan keterlibatan murid saya Pak dalam pembelajaran di kelas. Baik. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini Bu Fitri ingin membahas dua hal yang berkaitan ya Bu ya. Jadi tentang metode mengajar Ibu Fitri dan juga keterlibatan murid Ibu Fitri dalam proses pembelajaran di kelas Ibu ya. Iya Pak Hidayat, saya rasa metode ceramah saya cukup efektif dan berhasil dalam menyampaikan informasi saat proses pembelajaran di kelas saya. Namun beberapa murid ini masih terlihat kurang terlibat saat belajar Pak, apalagi saat bekerja secara kelompok. Saya harus berulang kali menegur anak-anak ini untuk aktif bekerja sama dengan kelompoknya. Begitu Pak Hidayat. Baik, saya sangat memahami keresahan Ibu Fitri ini. Nah, selain metode ceramah yang Ibu Fitri terapkan, apakah Ibu Fitri pernah mencoba mengkombinasikan beberapa metode lainnya dalam proses pembelajarannya Ibu Fitri? Saya pernah mencoba metode seperti diskusi kelompok Pak. Namun saya rasa semakin kewalahan memusatkan perhatian anak-anak ini. Mungkin karena mereka kebanyakan main-mainnya ya Pak. Kadang-kadang saya juga bingung ini Pak, cara ngajarnya itu yang cocok dengan anak-anak sekarang. Ya, jadi dari permasalahan Ibu Fitri sampaikan, nah seperti inilah tantangan kita sekarang nih ya Bu ya. Jadi anak-anak itu cenderung lebih aktif dan terkadang sulit fokus. Nah, diskusi kelompok yang Ibu Fitri terapkan itu bisa jadi cara yang bagus. Tapi saya mengerti jika itu membuat Ibu kewalahan. Mungkin kita bisa pikirkan beberapa strategi tambahan ya Bu ya. Jadi agar kita terus dapat beradaptasi dengan pertumbuhan murid-murid kita, kira-kira kondisi belajar yang ideal seperti apa nih yang Ibu Fitri inginkan? Saya maunya Pak Hidayat, metode yang saya gunakan dapat meningkatkan antusias murid dalam belajar, kondisi belajar yang nyaman, dan dapat membuat semua murid terlibat aktif, serta anak-anak menjaga komunikasi yang efektif bersama kelompoknya. Begitu Pak Hidayat.
Baik, Bu Fitri. Jadi dari beberapa permasalahan dan harapan-harapan yang telah Ibu Fitri gambarkan tadi, kira-kira menurut Ibu Fitri, apa sih langkah-langkah atau rencana solusi yang cocok untuk meningkatkan keterlibatan murid, Ibu Fitri ini? Iya Pak Hidayat, jadi yang saya pikirkan saat ini, mungkin saya perlu menerapkan lebih banyak lagi aktivitas interaktif begitu Pak Hidayat, seperti permainan edukatif dan diskusi kelompok yang lebih terstruktur. Mungkin saya juga bisa memberikan murid kesempatan untuk memilih cara dalam mempresentasikan topik mereka sendiri. Nah, itu ide yang sangat bagus Bu Fitri ya. Jadi aktivitas interaktif yang Ibu Fitri rencanakan bisa sangat membantu dalam meningkatkan keterlibatan murid Ibu Fitri ya. Jadi kemudian murid bisa mempresentasikan topik berdasarkan minat mereka. Mereka sendiri ini merupakan upaya Ibu Fitri dalam memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan konsep berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, saya rasa ini sangat menarik ini Bu Fitri. Jadi lalu bagaimana kira-kira caranya Ibu Fitri untuk dapat mengetahui apakah metode ini berhasil dalam meningkatkan keterlibatan muridnya Ibu? Ya Pak Hidayat, saya bisa membuat kuesioner singkat untuk mereka setelah pelajaran selesai. Gitu Pak. Untuk mengetahui metode yang paling mereka sukai, dan apa saja yang masih kurang efektif. Kemudian saya akan melakukan pengamatan atau mengobservasi selama proses pembelajaran untuk memastikan semua murid saya itu dapat terlibat aktif dalam kelompoknya masing-masing. Mungkin begitu Pak Hidayat. Wah, bagus sekali Bu Fitri ya. Jadi Ibu Fitri ingin membuatkan kuesioner atau refleksi ya Bu ya, setelah proses pembelajaran untuk mengukur tingkat keberhasilan metode tersebut ya Bu ya. Dan Ibu Fitri juga mengevaluasi proses yang berlangsung guna memastikan semua murid terlibat aktif dalam kelompoknya. Begitu ya Bu ya? Nah, terkait solusi yang telah Ibu Fitri rencanakan ini, saya rasa sangat luar biasa sekali nih Bu Fitri. Nah, solusi ini juga tentunya butuh komitmen nih dari Ibu Fitri sendiri. Nah, kira-kira apa yang Ibu Fitri lakukan untuk memastikan rencana ini dapat berjalan, Bu? Atau mungkin Ibu Fitri membutuhkan dukungan dari lingkungankah atau orang-orang terdekat dari Ibu Fitri? Nah, kira-kira apa komitmen dan dukungan yang Ibu Fitri harapkan itu? Mmm, Mungkin, saya mungkin akan memulai dengan, mencari referensi dari berbagai sumber begitu mungkin Pak Hidayat, atau, apa namanya, mencontoh praktik-praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kondisi murid saya. Kemudian, saya juga mencoba mengenali lebih dalam terkait kebutuhan belajar murid saya, Pak. Selanjutnya merancang aktivitas interaktif untuk pelajaran minggu ini dulu dan menyiapkan kuesioner untuk murid. Saya juga akan memastikan untuk memberikan waktu bagi murid yang ingin mempresentasikan topik mereka dalam 2 minggu ke depan. Begitu Pak Hidayat. Wah, ini komitmen yang hebat ini ya Bu Fitri ya. Dengan langkah-langkah ini yang Ibu ambil secara bertanggung jawab, saya yakin Ibu Fitri akan bisa meningkatkan keterlibatan muridnya dalam belajar. Nah, karena Ibu sudah mencoba memberikan pengajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid-muridnya Ibu.
Nah, seperti yang kita pahami bersama ya Bu Fitri ya, bahwasanya pembelajaran yang disajikan berdasarkan minat murid pasti akan meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, baik Bu Fitri. Tak terasa nih sesi percakapan kita hampir selesai ya Bu ya. Jadi untuk percakapan kita hari ini saya rasa sangat luar biasa Bu Fitri. Karena Ibu Fitri berhasil menemukan sendiri solusi atas permasalahan-permasalahan Ibu Fitri. Nah, saya juga sudah tidak sabar nih Bu mendengar perubahan-perubahan yang telah Ibu Fitri lakukan nantinya. Nah, mungkin kita bisa jadwalkan lagi ya Bu Fitri ya di sesi refleksi berikutnya. Mungkin dalam 1 bulan inilah atau beberapa pekan ke depan untuk mengevaluasi perkembangan yang telah Ibu dapatkan. Bagaimana Bu Fitri? Setuju Pak Hidayat. Insya Allah saya sangat bersemangat nih Pak untuk melihat bagaimana perubahan ini bisa segera berdampak di kelas saya. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak Hidayat, dan percakapan ini sangat memotivasi dan menginspirasi saya Pak untuk berbuat lebih baik lagi. Baik, sama-sama Ibu Fitri. Saya juga sangat senang bisa membantu Ibu Fitri. Dan saya pun mendapat banyak pengalaman luar biasa dari percakapan kita pada hari ini ya Bu Fitri. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk merealisasikan semua yang telah kita rencanakan hari ini. Nah, kalau begitu saya akhiri ya Bu Fitri ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya Bu, dan semoga sukses dengan rencananya Ibu Fitri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkat kami ke puncak yang jelas, komunikasi yang memberdayakan, kompetensi terus berkembang dan bertahan. Dalam setiap langkah kami melangkah, masa depan cerah ada di tangan. Dengan bimbingan, penuh keyakinan, mendobrak batasan dan rintangan, membangun sinergi tanpa halangan. Kami terus maju tanpa keraguan. Setiap percikan kata penuh inspirasi, meleleh sinar harapan dalam hati. Bersama kita menghadapi segalanya, menggapai bintang di ujung cakrawala. Komunikasi